Ya, gimana? Ya. Oh gitu. Ya, profil sekolah ya. Baik bahwa sekolah kami ini adalah sekolah swasta di bawah Yayasan Kartika Jaya. Jadi memang sekolah kami ini adalah langsung ketua yayasannya adalah Ibu Dani. Sedangkan bapak pendirinya yaitu Bapak Dani Mansur. Karena memang status kita swasta, jadi memang kebetulan dari 12 personil, 2 itu diantaranya statusnya PNS, termasuk kami, termasuk saya, PNS, dan ada lagi 1 Ibu Yeti. Selebihnya memang masih honorer, gitu ya. Kemudian memang sekolah kami juga hanya satu rombel, dalam artian tidak paralel. Kelas 1 satu kelas, kelas 2 2 kelas, kelas 2 satu kelas juga, kelas 3 satu kelas. Jadi memang sekolah kami ini alhamdulillah dari semenjak ke tahun dibuka itu kita bergabung dengan Widiawan, itu namanya Widiawan. Ya, dulu pertama Widiawan 1 di sana, di sini Widiawan 2. Kemudian berubah jadi Kartika 33, di sana Kartika 34 di sini. Kemudian Kartika Siliwangi 4, di sini Kartika Siliwangi 5. Sampai sekarang berganti menjadi Kartika 19 5. Karena memang kita menjalankan atau melaksanakan perintah dari yayasan ya. Jadi apapun itu ya kami laksanakan. Yaitu sekilas ya program sekolah kami. Dan alhamdulillah memang walaupun kami di sini di bawah Yayasan Kartika Jaya, otomatis kan identiknya dengan angkatan darat gitu ya. Tapi di sini rata-rata alhamdulillah tidak khusus anak-anak dari kalangan angkatan darat saja. Tapi kami juga membuka istilahnya dari semua latar belakang orang tua, diantaranya ada polisi, kepolisiannya, dari angkatan udara, kemudian pegawai negeri sipil juga kami terima putranya di sini. Alhamdulillah seiring perkembangan zaman ya makin ke sini ya tidak mewadahi khusus dari anak-anak kami saja, anak-anak saja, begitu ya. Kemudian alhamdulillah juga tahun 2019 kami meraih juara sekolah sehat ke-1 di Kota Cimahi. Alhamdulillah itu program unggulan kami. Sekilas ya. Cukup mungkin profilnya. Kedua ada peraturan sekolah untuk siswa. Oh iya tentu. Namanya tata tertib ya. Memang kalau kita lihat selain tata tertib kelas juga ada tata tertib sekolah. Memang setiap sekolah pasti punya tata tertib ya, peraturan ya, salah satunya setiap anak peserta didik wajib memakai baju seragam, salah satu contohnya seragam sekolah ya, sekolah dasar. Kemudian datang sebelum pembelajaran dimulai. Apalagi kita punya program-program unggulan, otomatis diusahakan jangan terlambat datang ke sekolah. Kemudian setiap hari Senin mengikuti upacaranya, itu salah satu tata tertib atau aturan-aturan di sekolah ya. Untuk guru ya. Nah, kalau untuk guru memang jelas ada, salah satunya memang sebagai guru itu kan digugu dan ditiru ya. Jelas jadi role model bagi peserta didiknya. Otomatis sebelum guru memerintahkan sesuatu, mengajarkan kedisiplinan, otomatis kan dari gurunya sendiri harus menjadi tauladan, menjadi contoh bagi peserta didiknya. Nah jelas di kami ini ada namanya reward dan punishment. Ya, ada reward pasti ada punishment ya. Tapi di sini lebih kepada memang reward di sini kita lihat dari kedisiplinannya sebagai istilahnya memotivasi guru agar lebih semangat lagi. Nah, walaupun kita tahu bahwa disiplin itu sebagai guru memang sudah tupoksinya ya, tugas pokok fungsinya sebagai guru. Jadi memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya itu sudah menjadi bagian dari sosok guru tersebut. Untuk siswa ya. Nah, itu tadi sama kaitannya sebagai guru ya, kita tetap memberi contoh kepada anak-anak didiknya ya. Kalau misalnya menegakkan jelas saja kita
tidak bosannya satu mengingatkan anak-anak. Namanya anak-anak ya, kadang lupa, kadang istilahnya lalai. Nah, kewajiban kita sebagai guru untuk mengingatkan tentang tata tertib, kedisiplinan, tata aturan di sekolah, sampai anak-anak terbiasa. Allah bisa kan biasa ya. Nah, dari situ kemudian dengan memberikan keteladanan. Dengan kita memberikan keteladanan, otomatis juga anak melihat ya, oh iya Bu Guru itu, Pak Guru tidak hanya memerintahkan saja buang sampah pada tempatnya contohnya, tapi juga istilahnya memberi keteladanan pada anak-anak di saat makan buang sampah. Kan anak-anak juga melihat ya, iya Bu Guru, Pak Guru juga buang sampah pada tempatnya. Istilahnya terus diingatkan kembali kepada anak-anak. Bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi di sekolah? Oh, mengatasi ya. Nah, kalau kita lihat setiap sekolah, setiap lembaga, setiap perkantoran pasti ada permasalahan ya. Nah, satu, kita lihat apakah dari internalnya, apakah dari eksternalnya. Kalau kita lihat dari internal berarti dari lingkungan sekolah kita sendiri. Tapi kalau eksternal berarti lingkungan luar. Kan tadi ada reward supervisement. Iya. Nah, untuk siswanya bagaimana? Ya sama. Kalau itu biasanya kita kembali lagi kepada satu guru juga. Tapi sekolah juga tidak menutupi ya. Satu, kalau memang ada reward, misalnya contoh, anak itu sudah ditunjuk untuk mengikuti perlombaan ya. Contoh ya. Kemudian kalah. Nah, kita kan tetap mau kalah mau menang, satu, kita beri pemahaman. Satu, sebagai apa? Dia sudah berjuang di sekolah ya. Berarti dia udah termotivasi untuk membawa nama baik sekolah. Masa nggak kita hargai? Nah, terlepas dari dia menang atau tidak itu kan masalah lain lagi ya. Ada reward atau dan punishment untuk siswa? Kalau punishment ada ya, seperti yang tadi. Untuk rewardnya dalam bentuk yang lain. Misalnya kita nggak selalu harus kasih benda apa gitu. Kamu hebat, kayak kamu dong. Disiplin, maksudnya nggak pernah terlambat. Pujian-pujian kecil kayak gitu teh menyemangati anak lah. Apakah perlu guru BK di sekolah dasar? Sebetulnya kalau guru BK di sekolah dasar disebut tidak perlu tapi ada kejadiannya. Kalau disebut perlu tapi masalahnya tidak sekompleks saat di SMP atau SMA. Jadi kebanyakan kalau guru SD itu kan rombongan, termasuk juga guru BK. Jadi kita harus dibekali, guru SD itu harus dibekali juga bimbingan konselingnya seperti apa. Terutama kalau misalnya anak kelas 1, 2, 3, oke, masalahnya paling hanya rebutan mainan, ejek-ejekan. Naik ke kelas 4, 5, 6, bahasanya udah yang lain. Wah, kamu cemburu dia deket sama dia, aku mah gak suka. Nah, mulai kayak gitu kan. Jadi perlu kalau dilihat dari masalah yang konkret itu, jadi perlu adanya guru BK di sekolah SD. Tapi balik lagi gitu, dengan adanya aturan yang tidak boleh. Jadi kalau di Dapodik itu belum tentu ada formasi untuk guru BK di SD itu. Nah itu yang jadi sulit. Karena kalau mau merekrut pun nanti dia gimana status di Dapodiknya, apakah bisa dimasukkan atau enggak. Kalaupun nggak dimasukkan, nanti dia dimasukkan sebagai status apa. Itu yang menjadi kebingungan. Kalau di SMP dan SMA memang formasi guru BK itu ada di situ. Guru BK. Jadi mau dimasukin ya gampang aja. Sekolah mau merekrut gampang aja. Ketika kita merekrut, dia mau masuk di mana kan kasihan juga, dia kerja di sini lama tapi tidak diakui dinas kan sayang. Gitu. Jadi kalau di SD guru BK-nya bersatu dengan guru kelas. Dan guru kelas semuanya harus belajar. Dan